Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang anak ketika diberikan hadiah oleh bapaknya, maka yang paling baik dilakukan oleh anak tersebut adalah berterima kasih kepada bapaknya. Kalau anak itu tidak berterima kasih kepada bapaknya, maka anak itu dikatakan keterlaluan, tidak tahu diri. Itu gambaran interaksi sosial di antara manusia. Kalau diberi, maka dia berterima kasih. Apalagi kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah yang Allah telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, kemudian kita tidak mau berterima kasih, kita tidak mau bersyukur atas nikmat Allah, apa bisa dikata? Apakah orang itu tidak tahu diri? Justru lebih daripada itu dikatakan kufur nikmat. Oleh karena itu, maka jadilah abdan syakur, hamba Allah yang pandai bersyukur. Kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Dalam nikmat ini, para ulama mengatakan ada 3 rukun ketika kita bersyukur atas nikmat Allah. Yang pertama, ketika Allah memberikan nikmat kepada diri kita, maka yang harus kita lakukan, kita yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Surat An-Nahl ayat 53. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, faminallah, maka itu dari Allah. Ini yang penting yang harus kita tanamkan dari diri kita, dalam diri kita. Karena ada orang ketika dia sukses dalam bisnisnya, ketika dia sukses dalam belajarnya, mengatakan, saya sukses karena guru saya, karena doa guru saya sukses dagang saya karena telah bermukim, bersemedi di gunung ini. Jadi semata-mata apa yang telah didapatkannya itu tidak merasa itu dari Allah. Kalau toh memang guru mendoakan, itu hanya perantara saja. Tapi yang jauh daripada itu, kita yakin itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang telah memberikan berbagai macam nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah, berarti kesombongan diri kita tidak ada. Yang ada hanya ketawaduan. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesuksesan, baik itu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam belajar, dalam apapun, yang terkeluar dari lisan kita hanyalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita
gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita telah mensyukuri nikmat itu. Ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan hartanya, kesuksesan, maka dia mensyukurinya dengan berpoya-poya, bahkan dengan meminum minuman keras, karena dia telah sukses, karena dia telah memenangkan pertandingan umpamanya. Itu bukan nikmat atau bukan mensyukuri nikmat, tapi itu kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, yang saya ingin tegaskan pada kesempatan ini, ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Itu adalah nikmat hidayah. Nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, sehingga kita tahu risalah ini, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini luar biasa. Hidayah dari Allah, ini nikmat yang paling besar. Maka mensyukuri nikmat hidayah adalah kita menyampaikan kembali hidayah ini kepada orang lain. Kita dakwahkan lagi hidayah ini ke orang lain. Semakin kita mendakwahkan, maka semakin kuat keimanan yang ada dalam diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalaulah kita mensyukuri nikmat ini dengan menggunakannya di jalan Allah, maka akan Allah tambah. Kita sudah punya nikmat hidayah, ketika kita sampaikan, ketika kita dakwahkan kepada orang lain, maka akan ditambah hidayah keyakinan selebih mantap-mantap dalam diri kita. Itu hadirin, sehingga kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhanku, jangan palingkan hati hamba ini setelah Engkau berikan hidayah kepada hamba ini, dan berikanlah hamba rahmat dari sisimu. Itu doa yang kita selalu panjatkan, agar nikmat hidayah yang telah Allah tanamkan pada diri kita ini tidak hilang. Karena banyak ketika orang telah mendapat hidayah, toh pada akhirnya karena tidak bisa mensyukurinya, itu kembali lagi, hilang lagi dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ihwatul iman rahimakumullah, sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan kajian ini, yaitu mensyukuri nikmat Allah, terutama hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikan. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.